on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend. Right. Her husband and her supposedly are separating, but she didn't know this. She thought they were just having issues. He disclosed that to me today because I can't get a hold of her. I've called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day. Hey yo, what's up everyone? Welcome back to Mr. Fox dan terima kasih sudah mengklik video ini. Baik lagi nih guys, sama gua Rian di sini di channelnya Mr. Fox dan kalian semuanya apa kabar nih guys? Sehat-sehat ya, gua doain kalian semuanya selalu sehat dan selalu semangat. Nah, sesuai dengan judul di video kali ini kita masih ada di Fox Story ya, dan Fox Story kali ini kita masih tetap membahas sebuah kasus homicide atau pembunuhan karena ini adalah kasus pembunuhan sebuah keluarga dan keluarga yang menjadi korban pembunuhan ini memang terlihat begitu harmonis, begitu bahagia, tetapi keluarga ini harus berakhir dengan tragis. Anyway, gue juga cukup mengikuti kasus ini dari awal nih ya, dan gue meresearch semua details tentang kejadian, kronologi, apa aja sih sebenarnya yang terjadi sama kasus ini. Ini adalah salah satu kasus yang gue baca dan gue merasa tuh sangat patah hati banget karena banyak banget kejadian-kejadian yang bikin it's feel like you broken heart banget gitu waktu kita tahu. Dan memang kalau misalnya dilihat yang paling bikin patah hati adalah korban dari kasus pembunuhan ini, yaitu adalah bayi-bayi kecil guys gitu loh, anak-anak kecil ya yang masih cute-cute banget. Itu gue gak ngebayangin gimana nasib mereka bisa tragis karena sebuah kasus pembunuhan. Dan kasus pembunuhan keluarga ini terjadi di kota Frederick di negara bagian Colorado, USA. Itu adalah 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018 Agustus gitu ya. Memang kasus ini tuh sangat gempar pada saat itu ya, dan menjadi headline di pemberitaan media internasional gitu. Dan yang paling bikin patah hati adalah pelakunya dari pembunuhan ini adalah sang ayahnya sendiri, yang dia begitu tega buat ngabisin nyawa istri dan anak-anaknya. Dan sang ayah ini bernama Christopher Lee Watts. Dan alasannya karena apa? Nanti gue akan jelasin kronologi detail kejadiannya sama kalian semua. So jangan kemana-mana, tongkrongin terus channelnya Mr. Fox. Oke, gak usah banyak cincong lagi, langsung aja nih guys kita mulai cerita kasusnya. Tapi sebelum mulai seperti biasa, ayo dong support dulu channelnya Mr. Fox dengan cara di subscribe, di like, diaktifin notifikasi belnya supaya nih setiap kali nanti gue upload video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Dan jangan lupa di share ke sosial media kalian juga supaya nanti makin banyak nih penontonnya Mr. Fox gitu ya. Jangan lupa di komen juga, gue pengen tahu banget nih dari pendapat kalian tentang kasusnya Chris Watts ini nanti setelah nonton ya. Komen di bawah ya, oke? Ya udah, langsung aja kita mulai ceritanya. And this is the story of the Watts family homicide. Sang ayah bernama Christopher Lee Watts. Pada saat kejadian dia usianya yaitu adalah 34 tahun. Dia warga kenegaraan asli Amerika Serikat. Dia bekerja di sebuah perusahaan minyak di Amerika yang bernama Anadarko Petroleum. Lalu sang istri bernama Shanann Catherine Watts. Dan pada saat kejadian usianya itu adalah 35 tahun. Lalu mereka bertemu pada tahun 2010 dan mereka menikah 3 tahun kemudian pada tanggal 30 November pada tahun 2013. Dari hasil pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak, tetapi yang satunya masih dalam kandungan ya, anak ketiganya. Dan anak pertama yaitu seorang putri yang bernama Bella Marie Watts, dan pada saat kejadian usianya yaitu adalah 4 tahun. Lalu putri keduanya bernama Celeste Catherine Watts atau yang dipanggil Sisi. Pada saat kejadian usianya itu adalah 3 tahun. Dan anak yang masih di usia kandungannya, calon anak tersebut mau dikasih nama Nicole. Pada saat itu usianya di kandungan berumur 15 minggu atau kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, sang istri ini yang bernama Shanann Watts, dia bekerja di perusahaan MLM yang bernama Thrive. Dia bekerja cukup sukses ya di perusahaan tersebut. Hi everybody. So, hi Jen. So, look how awesome these are. So I have one here, and then I have my other one here. But they're really, really cool. So I'll show you some of the designs if you can see them. Untuk mempromosikan produk-produknya gitu ya. Nah, karena kebutuhan untuk mempromosikan produk-produk dari bisnisnya dia ini, dia sangat sering mengekspos kegiatan-kegiatan sehari-hari dia bersama keluarganya di Facebook ya, di akun sosial medianya dia.
So kita bisa lihat sebenarnya dari pagi sampai sore si Shannon ini sering banget memang mempost kegiatan bersama anak-anaknya dan juga suaminya. Dan dari apa yang diposting di akun sosial media dia atau di Facebook itu memang terlihat keluarga ini tuh sangat happy, sangat bahagia. Kayak suaminya juga sangat menyayangi anak-anaknya gitu ya. Mereka sering banget jalan-jalan, lalu mereka sering punya kegiatan keluar, pergi dan di rumah. Kasus The Watts Family Homicide ini akan gue ceritakan dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara mengikuti kronologi kejadian sebelum dan sesudah hari pembunuhan. So nanti kita akan tahu apa aja sih yang terjadi hari sebelumnya dan hari sesudahnya selama kejadian kasus ini. Yang pertama pada tanggal 11 Juni. Nah kalau dilihat nih tanggal 11 Juni ini nih ya guys, Shannon ini sudah mempost sebuah video di akun sosial medianya dia di Facebook. Berisikan video itu adalah rekaman surprise yang dia tujukan untuk suami tercinta Chris Watts. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. Pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is gonna be girls. I don't know. Video surprise ini dia menggunakan sebuah t-shirt yang bertuliskan "Oops, we did it again", yang artinya adalah "Oops, kita bikin lagi" gitu ya kurang lebih. Jadi t-shirt ini untuk menunjukkan Shannon yang sudah mengandung anak mereka yang ketiga. Pas Chris pulang dari luar lalu dia masuk ke rumah dan dia ngeliat Shannon menggunakan t-shirt "Oops, we did it again" ini, dia kelihatan sangat terkejut, happy tapi nggak siap gitu loh. Ekspresinya itu kayak canggung gitu kalau dilihat. Reaksinya si Chris sendiri pada saat itu menurut gue kayak nggak genuine gitu ya. Dia cuman ngomong "That's awesome", tapi "That's awesome" itu kelihatan kayak garing gitu ya. Pada tanggal 14 Juni, Shannon merekam sebuah video. Ini adalah video anaknya yang bernama Bella. Ya, pada saat itu Bella sedang menyanyikan sebuah lagu di dalam mobil. My daddy is a hero. He helps me grow up strong. He helped me not good too. He reads me books. He ties my shoes. If you're a hero, blue and blue, my daddy, I love you. Nah, masih di hari yang sama pada tanggal 14 Juni, kalau berdasarkan tracking yang dilakukan sama pihak kepolisian gitu ya dari handphonenya Chris Watts, ini ketahuan hari tersebut adalah hari pertama kali Chris Watts men-save nomor kontak simpanan atau selingkuhannya yang bernama Nicole Kassingers di handphonenya dia. Lalu nggak lama kemudian mereka mulai menjalin sebuah affair. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni, nah di hari ini menurut pernyataan dan kesaksiannya, Nicole menyatakan ke pihak kepolisian atau penyidik sebelum hari Father's Day atau hari ayah, Chris ngomong kayak begini nih sama dia. "Hey sayang, aku nih sebenarnya sudah nikah," dia bilang, "dan aku sudah punya anak, tapi tenang aja, aku lagi dalam proses perceraian." Which is sebenarnya itu nggak benar gitu ya, mereka lagi nggak ada proses perceraian sama sekali. Dan di hari yang sama, masih tanggal 17 Juni, Shannon mempost sebuah foto di akun Facebooknya. Dia membuat postingan itu ditujukan untuk Chris untuk tribute untuk merayakan Father's Day, dan captionnya, "Chris, kita sangat beruntung punya kamu udah ngelakuin banyak hal buat kita setiap hari dan ngerawat kita semua. Kamu adalah alasan aku berani untuk punya anak ketiga." Lalu selanjutnya pada tanggal 19 Juni, Shannon kembali mempost sebuah foto di akun Facebooknya, dan foto tersebut berisikan foto ultrasound atau foto USG sang cabang bayi nih dari anak ketiganya dia, dengan caption "Ayah terbaik untuk gadis-gadis kita." Selanjutnya pada tanggal 27 Juni, Shannon membawa Bella dan juga bawa Sissy untuk liburan ke North Carolina. Ini adalah rumah keluarganya Shannon di sana. So mereka mau ngabisin waktu untuk liburan musim panas ceritanya di sana gitu ya. Dan sementara pada saat itu Chris belum ikut karena dia masih harus stay di rumah dan juga bekerja. Pada saat Shannon dan anak-anaknya lagi liburan di North Carolina gitu ya, ngabisin summer holiday, ini pada tanggal 4 Juli. Nah, si Chris ini dia
pergi ngedate sama selingkuhannya. Nah, menurut pernyataannya Nicole Kessinger pada hari tersebut, Nicole itu pertama kalinya mengunjungi rumahnya Chris. Siang itu mereka bikin lunch, terus mereka habis itu pergi keluar gitu ya. Tetapi pernyataan tersebut tuh berbanding terbalik. Sementara Chris bilang ke pihak kepolisian pada hari tersebut itu hari pertama kalinya kalau dia stay di rumahnya Nicole Kessinger. Pada tanggal 7 Juli, berdasarkan hasil tracker handphonenya Chris, ini adalah kali pertamanya Chris menelpon Nicole lewat call log trackernya. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli ini mulai kelihatan nih guys, konflik Chris sama Shannon lewat teks yang mereka kirimkan berdua. Kalau sudah ada sesuatu yang gak enak nih di antara mereka. Isi percakapannya kayak begini nih ya. Hey, kamu oke? Kamu kayaknya lagi gak mau ngomong sama aku ya? Dan kayaknya kok aku mulu sih yang approach buat ngomong sama kamu. Lalu Chris ngebales kayak gini. Aku gak kenapa-napa sayang. Akhir-akhir ini tanggung jawab kerjaan aku tuh banyak banget sama orang baru. Bukannya maksudnya aku nyuekin kamu. Shannon masih lanjut ngebalas nih. Dia bilang gini. Aku tuh kangen banget sama kamu. Dia bilang, kamu kok kayaknya cuman pengen olahraga aja atau kayak pengen lari doang sih. Terus Chris ngebales kayak gini. Iya, karena lari tuh bisa ngebikin kepala aku lebih fresh dan buat ngilangin suntuk aja. Terus terakhirnya si Shannon ngebales kayak gini. Aku harap suami aku mau ngobrol sama aku. Oh, sedih banget kan sampai istrinya ngomong kayak gitu sama suaminya. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli, ingat ya, nah pada saat ini Shannon dan anak-anaknya masih liburan di North Carolina, sementara Chris bilangnya masih di rumah dan masih kerja. Nah, tapi apa yang dia lakuin? Pada hari tersebut dia pergi ngedate sama Nicole ya, sama selingkuhannya buat pergi ke sebuah museum mobil vintage ya. So mereka datang ke sana nih ngeliat mobil antik, foto-foto gitulah, udah kayak ABG dia berdua gitu kan. Tetapi sementara itu Shannon sama anak-anaknya masih liburan di North Carolina. Dan di hari tersebut kelihatan nih dari phone call lognya si Shannon, dia berusaha buat ngubungin Chris sebanyak 4 kali, tapi nggak diangkat-angkat sama Chris. Ya iyalah, kan Om Chris lagi ngedate sama pacar barunya. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli, Nicole Kessinger ini berdasarkan tracking dari handphonenya, dia mengirimkan foto semi-nude ke Chris ya pada saat itu, dan sama Chris di-save di sebuah aplikasi yang berbentuk kalkulator gitu ya di handphonenya, tapi sebenarnya itu adalah buat menyimpan fotonya Nicole Kessinger. Waduh, awas Om, kalau sampai handphonenya hilang, itu banyak barbuknya loh berarti ya. Pada tanggal 28 Juli masih berlanjut nih, mereka nggak cuma ngedate sampai di museum mobil vintage, tapi mereka pergi piknik ke The Great Sundance National Park, dan setelah itu mereka bermalam di area camping ground di National Park tersebut. Pada tanggal 30 Juli, Chris pada saat itu dia terbang pergi ke North Carolina untuk join summer holiday sama istri dan anak-anaknya. Nah, tapi sebelum berangkat nih, Chris mengirimkan sebuah surat cinta sama Nicole gitu ya. Dan surat cinta ini berisikan lirik dari lagu Down to Earth ya, yang dinyanyikan sama Through the Root Band. Wah Om, ngirim-ngirim surat cinta segala udah kayak anak SMA aja ya. Pada tanggal 31 Juli, nah ini akhirnya Chris terbang ke North Carolina dan dia join liburan keluarga bareng sama istri dan anak-anaknya. Tetapi selama liburan ini tuh kelihatan ternyata Chris sama Shannon hubungannya tuh kayak nggak menyenangkan gitu loh. Jadi kayak hubungan mereka mulai kelihatan nggak baik. Nah ini tuh kelihatan dari chatnya Shannon ke Chris yang di-forward ke sahabatnya Shannon sendiri. Shannon komplain sama Chris tentang mertuanya ya, yang mempermasalahkan soal Bella, yang menurut dia apa yang dikatakan sama mertuanya itu semuanya adalah gak benar dan Shannon gak lakuin gitu. Itu adalah salah satu perselisihan antara Shannon dan mertuanya pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus, nah ini masih terlihat perdebatan antara si Shannon sama Chris. Jadi di teks itu atau di chatnya Shannon bilang kalau Chris udah gagal buat ngebela dia di depan mertuanya. Menurut Shannon itu mertuanya salah karena mertuanya pada saat itu mengekspos Celeste alergi dengan kacang. Padahal pada saat itu Shannon udah ngasih tahu sama mertuanya kalau Celeste ini punya alergi kacang. Jadi jangan makan kacang atau jangan deket-deket Celeste kalau lagi makan kacang. Tetapi si mertuanya ini kayak nggak tahu sengaja atau mungkin pura-pura nggak tahu gitu ya. Akhirnya dia tetap makan kacang dan akhirnya si Celeste ini alergi lah gitu ya. Dan abis itu dia nggak ngaku lah intinya si mertuanya ini. Nah, Shannon ini nunggu sebenarnya permintaan maaf dari mertuanya, tapi which is nggak dilakuin sama mertuanya.
Nah, selanjutnya masih di hari yang sama pada tanggal 4 Agustus. Jadi ketegangan antara Shannon sama mertuanya masih berlanjut nih gitu ya. Karena dia masih berdebat, masih berantem sama mertuanya pada saat itu. Akhirnya menyebabkan mertuanya itu ketinggalan gak ngikutin pesta ulang tahun si cucunya nih, si Celeste. Dan juga dari chatnya Shannon ini dia sepertinya cerita gitu ya kalau Chris sepertinya gak benar-benar kangen sama dia selama pisah karena liburan tersebut gitu. Selanjutnya masih di hari yang sama pada tanggal 4 Agustus berdasarkan tracking dari handphonenya Nicole Kessinger, ini ketahuan di browser handphonenya dia kalau Nicole pada hari itu membrowsing tentang wedding dress atau gaun buat pernikahan selama kurang lebih 2 jam. Mencurigakan nih. Pada tanggal 7 Agustus ini Shannon mulai curhat nih sama sahabatnya soal hubungan dia sama Chris. Dia cerita sama sahabatnya kalau Chris dia sudah happy dengan hanya 2 orang anak aja, dengan punya Bella dan juga dengan punya Sissy gitu ya. Dia nggak mau nambah anak lagi gitu ya. Otomatis ini bikin Shannon benar-benar sedih gitu ya. Padahal itu kan adalah suaminya dia sendiri dan bapaknya dari anak-anak itu sendiri. Shannon juga curhat nih sama sahabatnya. Dia bilang kalau Chris sepanjang minggu itu udah nggak nyentuh dia, udah nggak nyium dia, dan Chris juga udah cuek banget gitu. Kalau nggak diajak ngobrol, nggak ditanyain, nggak di-chat, dia nggak ngechat balik. Jadi benar-benar bikin Shannon ini mulai sedih pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus, nah Shannon mulai curhat lagi sama sahabatnya kalau mereka berdua pergi untuk ultrasound atau untuk USG gitu ya. Dan pada saat itu Shannon itu berusaha untuk memegang tangannya Chris gitu ya. Tapi Chris itu dingin banget dan dia kayak nggak megang balik tangannya si Shannon itu. Karena itu Shannon memutuskan untuk cancel pesta perayaan gender reveal atau perayaan jenis kelamin babynya. Terus Shannon juga cerita kalau dia benar-benar sedih dan dia sampai seminggu tuh nangis gitu ya, mikirin hubungan dia sama Chris. Dan again nih Om Chris menolak nih pada saat Shannon minta jatah sama suaminya gitu kan. So otomatis bikin Shannon mikir, wah nih kayaknya suami gue udah punya cewek lagi nih. Oke, lanjut lagi pada tanggal 9 Agustus. Nah, pada hari ini Shannon pergi untuk bisnis trip ke Arizona dan dia juga tetap masih melanjutkan curhatnya sama sahabatnya dan kayak mengupdate gitu ya. Shannon cerita sama sahabatnya kalau pada saat itu hubungannya si Shannon sama Chris lebih membaik sedikit. So mereka kayak go with the flow aja sama hubungannya gitu ya. Dan Chris mulai merespon Shannon dengan seperti biasa. Tetapi Shannon merasa kayak Chris masih tetap kayak masih jauh gitu loh. Masih ada yang beda lah sama si Chris ini. Pada tanggal 9 Agustus, nah Shannon juga mengirimkan sebuah draft speech yang mau dia omongin sama Chris waktu nanti dia pulang gitu ya buat ketemu, dan dia pengen ngomong heart to heart sama Chris tentang hubungan pernikahan mereka gitu ya. Di draft speech itu intinya adalah Shannon mengutarakan betapa dia tuh sangat-sangat merindukan sosok suaminya dia seperti biasa gitu ya. Kayak hubungan mereka tuh kenapa sekarang jadi kelihatan kayak nggak cocok. Tanggal 11 Agustus, nah pada saat itu Chris menyewa seorang babysitter untuk ngurusin Bella sama Sissy gitu ya. Dia juga izin sama istrinya, dia ngomong kayak gini kurang lebih, hey sayang, aku izin ya hari ini pengen nonton Colorado Rockies nih sama teman-teman kerja gitu ya. Ya udah pergilah nih si Chris buat nonton pertandingan gitu ya di bar. Dan lo tau gak sih, dia perginya bukan sama teman-teman kantornya, tetapi dia pergi sama Nicole Kessinger pada hari itu gitu ya. Oke, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus, Shannon mengirimkan draft speech yang dia udah siapin. Dia share untuk minta pendapat si sahabatnya dia tentang draft speech yang mau dia kasih ke Chris. Dan rencananya memang dia mau kasih itu waktu dia sampai di Colorado. Nah, si draft speech ini intinya memang dia ngomong gitu kalau misalnya masalah yang terjadi di antara mereka berdua seharusnya bisa dicari solusinya, bisa diselesain sama-sama dan diomongin gitu. Karena memang si Shannon ini udah bener-bener kayak nggak tahan gitu menahan semua masalah yang ada di pikiran dan di kepala dia gitu. Dia butuh bantuan karena kondisinya Shannon kan memang lagi hamil ya, lagi hamil anak ketiganya yaitu Nico gitu, dan dia memang khawatir sama kondisi kesehatannya dia kalau dia terus-terusan stres dan mikirin masalah hubungan rumah tangga dia sama Chris. Mencekek leher sampai dengan meninggal. Preview. Hey guys, we're here from the boat today.